Sebelum saya mau jelaskan dulu, ini sebenarnya adalah materi yang bisa dibilang jarang untuk dibahas. Karena biasanya kalau ngomongin soal interview, ngomongin soal proses rekrutmen, orang tuh cenderungnya proses rekrutmen, mempersiapkan interview, bagaimana mempersiapkan karir, kemudian bagaimana mempersiapkan diri mau interview, mau psikotes gitu ya. Tetapi lupa bahwa sebenarnya proses interview atau proses rekrutmen, saya bilangnya proses rekrutmen ya, kenapa? Karena interview itu bagian dari proses rekrutmen and selection. Jadi interview, psikotes itu adalah bagian. Tetapi jarang banget ada yang bahas soal follow up. Nanti di sini saya akan coba jelaskan dari kacamatanya HRD sama dari kacamatanya kalian sebagai job seeker atau sebagai kandidat sebenarnya bagaimana sih. Yang perlu diketahui, follow up setelah interview itu sebenarnya di luar negeri adalah hal yang sangat-sangat lumrah, common gitu loh. Kalau di kita itu masih kayak enak nggak sih, sopan nggak sih, terus ganggu nggak ya gitu. Itu dari sisi job seeker biasanya punya perasaan kayak gitu. Tapi dari sisi HR-nya juga menurut saya memang yang perlu dibenahi di sisi HR adalah kita memang harus mempersiapkan diri untuk melakukan follow up. Tapi nanti saya akan jelasin kenapa sih ada beberapa HRD yang mungkin belum memberikan informasi. Di sini saya bukan membela HR ya, tetapi saya melihat dari kacamatanya HRD. Nah, jadi penting bahwa kenapa follow up itu juga penting supaya apa? Nanti saya jelasin supaya kita bisa lebih clear. Oke, sebelumnya saya kembali mau perkenalkan diri dulu teman-teman. Nama saya Sonia Natasha. Teman-teman bisa panggil saya Sonia atau Nia, silakan. Teman-teman bisa catch up saya di Instagram saya @sonia_maru. Banyak berkecimpung di area yang berhubungan dengan dunia per-HRD-an atau dunia organisasi. Jadi organisasi itu tidak mesti perusahaan ya, bisa komunitas, bisa organisasi non-profit, organisasi profit gitu ya. Kemudian saya sangat menyenangi, saya sangat mencintai hal-hal yang berkaitan dengan dunia HR. Jadi mulai dari karyawan itu mau masuk, karyawannya itu sudah ada di perusahaan, sampai karyawan itu keluar. Saya akan banyak menangani hal tersebut. Ya, nanti teman-teman boleh discuss dengan saya. Saat ini tadi seperti yang sudah disampaikan, kegiatannya memang banyak yang berhubungan dengan pengembangan organisasi, pengembangan anak-anak muda, terutama untuk mempersiapkan karir. Karena saya juga memiliki consulting, Nigunani Consulting namanya, memang adalah konsultan yang melayani jasa HR, psikologi dan hukum. Oke, itu saja. Nanti kalau mau ngobrol lagi silahkan ya melalui Instagram atau melalui email dan juga melalui sosial media yang lainnya. Oke, outline-nya apa sih yang mau dibahas hari ini? Agendanya sebenarnya nggak banyak ya, karena di sini fokus banget jelasin mengenai masalah ghosting tadi, mengenai masalah follow up interview. Jadi saya nggak akan banyak bahas mengenai proses interview gitu ya. Tapi nanti kalau mau ada yang nanya boleh silahkan. Tapi di sini yang saya highlight adalah rekrutmen proses itu sebenarnya seperti apa, lalu bagaimana melakukan follow up, waktu yang tepat untuk melakukan follow up, dan respon yang kita berikan terhadap proses atau terhadap hasil interview yang kita terima. Ya, oke, kita akan masuk yang pertama dulu. Teman-teman, saya mau jelasin alur umum teman-teman melamar kerja. Saya mau kasih lihat teman-teman dari sisi HR dan juga dari sisi job seeker. Ya, supaya teman-teman bisa memposisikan diri. Kalau sebenarnya kenapa sih yang bikin mungkin kadang lama, sebenarnya proses di HR itu seperti apa? Ya, saya mau lihat dari kacamata HRD dulu nih. Ini adalah alur yang umum yang hampir semua HR, hampir semua SDM, HR gitu ya di perusahaan biasanya prosesnya seperti ini, nggak akan jauh berbeda ya. Yang pertama sebenarnya teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, untuk satu posisi yang teman-teman sekarang ini lihat tadi kayak di Wall of Career, di situ ada banyak posisi dari berbagai perusahaan. Menentukan satu posisi itu bukan cuma kayak gini, saya butuh dong satu nih marketing officer, saya butuh satu teacher misalkan, atau saya butuh apa IT misalkan. Nggak cuma kayak butuh terus oh ya udah yuk kita posting, tidak. Jadi proses menentukan satu posisi itu panjang. Panjangnya gimana? Kita harus diskusi dulu sama yang butuh. Mau dikasih namanya apa nih? Marketing officer, digital marketing. Jadi nggak cuma asal comot nama gitu ya. Terus nanti job desk-nya apa? Orang ini kalau nanti dia kerja, dia mau dikasih kerjanya apa? Tanggung jawabnya apa? Tugasnya apa?
Kemudian timnya itu gimana? Nanti reportnya ke siapa? Ke atasannya. Kerjanya berapa orang? Dia akan kerja sama siapa di internal, di eksternal dia ketemu siapa. Terus posisi ini nantinya kalau udah ketemu orangnya masuk, kita mau kasih dia berapa ya pendapatannya? Itu dirumuskan. Jadi nggak serta-merta, oh saya mau posisi ini terus pengen udah gitu. Enggak gitu. Terus kemudian ketika sudah ditentukan mau berapa, mau dikontraknya gimana nih, setahun, 2 tahun, atau project aja, atau cuman freelance, atau part time, atau apa, itu ditentukan dengan matang. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa satu posisi itu cuma posisi, tidak, prosesnya panjang. Butuhnya berapa sih Mbak? Kadang butuhnya cuma 2, bahkan satu posisi cuma butuh 1 loh. Tapi yang lamar berapa? 500, 1000, 100 dari berbagai sumber, dari website, dari job portal, dari katakanlah dari website perusahaan. Jadi banyak sekali gitu ya. Nah, ini yang teman-teman perlu tahu. Ketika nanti sudah diskusikan, misalkan orang IT nih, tim IT butuh ngomong deh ke HR, tolong ya cariin saya. Disitulah HR mulai menggodok posisi ini sampai akhirnya diposting. Job posting namanya, mau diposting di job portal atau kayak tadi Top Career, di World of Career, di website, di sosial media perusahaan atau dimanapun, sampai informasi tersebut ada di tempat teman-teman. Teman-teman dengar, teman-teman lihat, teman-teman tahu, berarti kan sangat terkoneksi, sangat luas, ya. Setelah dilakukan job posting, lalu mulailah tim HR melakukan rekrut. Rekrut ini kan sebenarnya mengambil, memilih dari berbagai sumber yang ada. Katakanlah misalkan, oke, tadi ada perusahaan PT Nutrifood misalkan ya, ada di World of Career. Ada teman-teman misalkan kan mulai melamar nih. Nah, tim HR-nya itu akan mulai ngecek, oke dari Top Career segini banyak nih. Diambil dulu nih semuanya. 100 CV ini diambil. 50 CV ini diambil. Ketika sudah diambil, di screening. Nah, di screening itu akan dilihat mana sih yang sesuai dengan kebutuhan, mana yang sesuai dengan kualifikasi, dan mana yang tidak. Sehingga pastikan ketika teman-teman melamar, teman-teman ikuti dulu deh kualifikasinya. Gitu ya, apalagi buat teman-teman yang fresh grade, diikuti dulu. Ya, oh ini ternyata sesuai, oh ini usianya sudah lewat, atau ini usianya belum mencapai, atau ini pengalamannya belum, atau ini ternyata bukan untuk fresh grade, tapi teman-teman apply. Jadi di screening, mulai dipilah. Dari 50 menurun, katakanlah setengahnya, tinggal 25 yang keambil. Dari 25 ini mulai, dari 25 masuk lagi selection. Nah, selection disinilah mulai prosesnya beragam. Selection melalui apa? Melalui psikotes. Lulus psikotes lanjut interview, lulus interview lanjut misalkan tes apa technical, atau lulus interview tes medical check up oke, selesai. Jadi setelah di selection diproses sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya di sini mulai beragam nih, beda-beda. Ada perusahaan yang harus medical check up, ada perusahaan yang harus tes A, B, C, D, F, G lagi. Tapi biasanya yang umum itu 2 ya teman-teman. Yang selalu teman-teman hadapi itu 2, psikotes dan interview. Itu udah pasti. Ya, psikotesnya beragam, ada yang lama, ada yang sebentar, tapi biasanya 2 hal ini mungkin terjadi. Ya, kecenderungannya itu 95% pasti ada psikotes dan pasti ada interview. Kecuali perusahaannya punya temen gitu ya, pasti ngobrol kan, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk biar tahu kamu sesuai nggak sama kantor aku, kamu sesuai nggak sama perusahaan aku, gitu kan. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui. Nah, ketika HRD sudah melakukan ini, kalian sebagai job seeker kan mulai tuh melihat, ih banyak ya lowongan kayak World of Career, banyak dari PT ini, banyak banget nih. Teman-teman kan juga melakukan screening, tidak semua perusahaan itu teman-teman akan lalui kan. Kalau saran saya, walaupun mungkin kesempatan banyak, pilih deh 3-5 aja dulu posisi. Jadi jangan semuanya, oh ini ada lowongan cocok, ikut. Oh ini teman apply, ikut apply. Oh ini boleh ikut apply, padahal nggak sesuai dengan diri kita. Jadi kita juga perlu screening teman-teman, sehingga kesempatan kita untuk lolos lebih besar dibanding teman-teman comot aja. Ini ada dibutuhin, ambil. Ini lagi butuh, oke. Teman-teman apply di sana, ambil.
teman-teman juga harus screening. Mana sih yang sesuai dengan kebutuhan saya, mana yang memang sesuai dengan kemampuan dan keahlian saya, mana yang sesuai dengan bidang pendidikan saya. Jadi teman-teman juga harus screening. Itulah sebabnya saya bilang, nggak usah terlalu banyak, 3 sampai 5, tapi teman-teman tahu ini adalah kualitas atau kemampuan yang memang teman-teman bisa berikan pada posisi ini. Ya, setelah udah screening, teman-teman pelajari perusahaannya. Ya, ini penting banget. Jadi jangan langsung, oh sesuai syaratnya gampang, tinggal ngambilin CV, fotokopi jasa, transkrip, udah yuk lamar. Tidak. Tapi setelah screening, pelajari perusahaannya. Oke, PT Nutrifood itu perusahaan apa ya? Produknya apa? Jasanya apa? Layanannya apa? Lokasinya di mana aja? Berdirinya dari kapan? Foundernya siapa? PT Triputra tadi. Terus ada lagi PT, tadi saya lihat ada beberapa banyak, ada 14-an ya kalau nggak salah, salah satu slide dulu tadi saya lihat. Jadi teman-teman jangan buru-buru bikin CV, pelajari, explore, sehingga teman-teman matang. Karena pasti saat interview, kalian akan ditanya, kalian tahu apa tentang perusahaan ini? Sejauh mana kalian tahu tentang perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C? Itu pasti. Jadi gunakan waktu yang ada untuk belajar, untuk explore. Ya, sekarang udah banyak banget kok media teman-teman bisa pakai. Jadi daripada handphone dipakai untuk scroll yang nggak penting ya, yang kurang berfaedah gitu ya, viral tapi viralnya nggak berfaedah. Jadi mendingan teman-teman scroll atau explore sesuatu yang bisa menumbuhkan pengetahuan baru. Sekarang sosial media ada kok, perusahaan-perusahaan pun punya sosial media. Belajar, oh kayak gini toh perusahaan. Setelah teman-teman sudah yakin, go on, lanjut ke prepare CV. Siapkan CV dengan baik. Teman-teman, sekarang kalian sudah sangat dipermudah dengan banyaknya template CV. Kalian tinggal ikuti kok, bisa sesuai dengan apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan. Kalau bisa, saran saya jangan ikut-ikutan teman. Teman bikin CV kayak gitu, terus kita ikutin copy paste. Jadi inspirasi atau jadi kayak, oh kamu kayak gitu, oke. Tapi buatlah yang sesuai dengan karakter teman-teman. Kenapa? Karena kan CV itu sebenarnya tentang kalian, tapi dalam bentuk kertas, tentang kalian, tapi dalam bentuk email misalkan. Tapi itu semua tentang kalian, jadi kalian nggak bisa membandingkan, menyamakan diri kalian dengan teman-teman kalian. Explore yang ada di dalam kalian. Sudah, submit. Pastikan ketika kalian sudah ready, pastikan PT yang kalian lamar itu sama, sesuai. Jadi saya tahu lah, pasti teman-teman ada yang mungkin copy paste karena abis ngelamar di sini, ngelamar di A, B, C gitu kan. Boleh copy paste, nggak salah. Tapi hati-hati, jangan nanti kalian tulisnya PT apa, tapi kalian emailnya ke PT yang mana gitu ya. Hati-hati dengan proses seperti itu. Setelah submit CV, ya sudah tunggu. Kalau saya dari dulu selalu berpikir gini, I do my best and let God do the rest, or and the universe do the rest. Jadi kalian sudah lakukan, sudah submit, ya udah nothing tulus, tinggal tunggu prosesnya. Sembari menunggu itulah kalian explore hal lain. Ya, itu yang dinamakan proses kita mencari melamar pekerjaan. Ya, jadi saya lihat dari kacamata HR, dari kacamata job seeker. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, kita lanjut dulu. Follow up interview itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya follow up interview itu adalah hal yang tadi saya sempat bilang, hal yang common kok di luar negeri itu adalah hal yang common. Bahkan di Indonesia, saya kan aktivitas sebagai recruiter, sebagai headhunter juga, job hunter. Jadi saya saat ini lebih banyak mencari karyawan. Jadi saya nih yang nyari. Ada perusahaan butuh, Mbak Sonia, aku butuh nih manajer IT, boleh dong tolong bantu cariin. Oke, silahkan. Biasanya kalau udah levelnya experience, mereka selalu melakukan yang namanya follow up interview. Karena itu buat mereka jadi penting. Jadi saya tahu nih, saya perencanaannya gimana ke depannya. Saya paham nih nanti saya mau seperti apa. Nah, terkadang anak teman-teman fresh grade atau yang mungkin belum punya pengalaman follow up interview, sering salahnya di mana sih? Kadang bahasa yang dipakai kurang baik, kadang waktunya yang nggak tepat, atau caranya yang kurang pas. Ya, nah follow up interview itu sebenarnya upaya lanjutan yang teman-teman sampaikan ke calon perusahaan setelah teman-teman melakukan interview. Untuk sebenarnya menanyakan kelanjutan saya gimana nih. Ya, selain teman-teman merasa tenang, merasa clear, teman-teman juga menunjukkan bahwa kalian itu aware. Kalian itu mau loh dengan posisi ini, dengan perusahaan ini.
Itulah sebabnya kembali tadi saya bilang di awal, pilihlah 3 sampai 5 perusahaan yang kalian tahu kalian memang interest. Kalian memang excited untuk apply di situ. Kalau 10-15 perusahaan kalian apply nih semuanya, ya itu kalian kayak kurang menunjukkan perhatian gitu, nggak fokus jadinya. Ya, jadi follow up itu perlu asalkan teman-teman tahu caranya, tahu waktunya, dan memang itu menunjukkan kalian serius pada posisi ini. Ya, oke, kita lanjut dulu ke before follow up. Jadi kan kalau kita ngomong follow up ini kondisinya teman-teman tuh sudah melakukan interview ya. Jadi di sini kondisinya adalah teman-teman sudah melakukan interview. Sudah interview HR misalkan atau interview user, biasanya kan kadang suka 2 kali minimal dipanggil interview ya. Jadi interview user dulu, user selesai baru HR, atau ada kadang-kadang yang digabung. Jadi before follow up ini kondisinya yang teman-teman perlu bayangkan adalah teman-teman udah selesai. Oke, aku udah selesai nih Kak interviewnya, terus ngapain ya? Nah, sebelum buru-buru follow up, setelah interview, jadi setelah kalian selesai interview, belajar untuk reflection, belajar untuk refleksi diri. Misalkan habis interview online ataupun offline, kalian evaluasi lagi. Tadi saya interview kayak gimana ya? Tadi ada 3 orang, namanya bapak ini, ibu ini, dia posisinya ini dan ini. Jadi kalian kembali refleksikan, ingat-ingat lagi tadi interview. Oke, tadi apa ya yang sekiranya udah bagus tadi? Oh, saya tadi ternyata udah lebih senyum, atau tadi saya ngomongnya nggak terlalu cepat misalkan. Kemudian kalian mulai refleksi lagi, apa ya yang perlu diimprove? Tadi kayaknya aku ada yang kurang deh, apa ngomongnya kecepatan ya? Gitu. Jadi kalian harus ingat, bukan untuk mengorek luka lama gitu ya. Enggak, jadi proses interview itu sebenarnya kita belajar untuk supaya kedepannya ketika ada kesempatan interview kalian bisa lebih matang. Kemudian tadi saya meresponnya sudah tepat atau belum ya? Kalian pernah nggak, ini buat teman-teman ya, coba dijawab sendiri, udah interview terus abis interview kayak, kok kayaknya kurang serak ya, kok kayaknya ada yang kurang ya, kok kayaknya aku kurang gong nih tadi nih. Tapi pernah kan kalian interview, kalian terus pede, kayaknya udah oke deh, kayaknya tadi udah mantep deh gitu. Kan kita bisa nih nilai diri kita sendiri, even mungkin nanti hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, but it's okay. Kalau saya selalu bilang gini, proses interview itu bukan mikir saya lolos atau enggak, tapi mikir bahwa I've already done my best. Jadi aku udah melakukan yang terbaik. Itu yang kalian pikirkan. Lolos atau tidaknya itu udah kayak bukan kontrol kalian lagi. Tapi melakukan yang terbaik ketika interview itu ada di kontrol kalian. Melakukan proses yang baik ketika interview itu bisa kalian lakukan. Tapi mengetahui lolos atau tidak itu udah banyak banget variabelnya gitu. Udah banyak banget hal-hal pendukung yang membuat kalian tuh diterima atau tidak. Jadi ketika kalian interview, nggak usah buru-buru, oke aku lolos. Walaupun saya tahu pasti kita namanya manusia berekspektasi. Tetapi belajar untuk refleksi aja dulu. Nanti responnya ada oke belum ya? Oh, nanti kalau saya dapat kesempatan interview di lain tempat, apa sih yang sebenarnya perlu saya siapkan yang tadi belum saya siapkan? Jadi teman-teman mulai belajar nih untuk refleksi. Saya selalu bilang, tadi saya dengar tuh ada Mbak Agatha tuh singgung bagus banget, dia bilang sebelum kita bilang orang lain toksik, kita ngeliat dulu. Saya jangan-jangan toksiknya dari saya nih. Ini sama kayak interview. Sebelum kita berharap hasilnya dari HR, kita refleksi dulu. Saya sudah kerjain yang baik belum ya? Saya sudah melakukan yang terbaik belum? Atau ada yang masih kurang? Atau saya perlu belajar lagi? Jadi perlu nih kita self-awareness, tanya diri kita sendiri. Ya, kemudian setelah sudah refleksi, let it go. Nggak usah kemudian, aduh, diingat sampai seminggu, 2 minggu. Ini sifat beneran, karena judulnya aja ghosting, itu udah kayak, kita ini kayak pacaran ya, kita udah pacaran, terus kita follow up, oke saya selama ini udah baik belum ya sama pacar saya selama ini saya kok bisa putus, kenapa ya saya putus ya sama pacar saya, apa karena saya atau apa, bukan menyalahkan diri sendiri tapi mengkoreksi. Refleksi itu bukan membenarkan atau menyalahkan, tapi melihat apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan. Setelah sudah kita pikirkan, udah let it go, kayak udah nggak usah dibikin pusing tuh, jadi kayak dipikirin berkali-kali, tapi ambil key learning-nya, apa yang bisa saya pelajari ya. Teman-teman, kenapa saya suka banget melakukan proses interview? Mungkin kadang-kadang orang bilang capek ya, kadang sehari bisa 5 atau kadang kalau lagi banyak bisa 10 orang yang diinterview. Capek, lelah, pegel, iya. Berbusa ya rasanya, iya. Tapi kenapa saya selalu tertarik dengan proses interview? Karena saya ketemu dengan orang yang berbeda. Saya belajar dari orang yang saya interview.
mereka berbeda pendidikan dengan saya. Saya bukan orang IT, tapi interview orang IT, saya belajar IT. Saya bukan orang seni, tapi ketika saya interview orang dengan jurusan desain atau jurusan art, jurusan sastra, bahasa, saya belajar. Saya belajar dunianya mereka. Saya mungkin nggak terlalu suka dengan musik klasik, ada orang yang ceritain mengenai kecintaannya akan musik klasik, saya jadi belajar. Terus kalau ada yang sama-sama suka, oh saya suka ini, dia suka ini, sama. Killer nih, jadi teman-teman belajar, tadi ngobrol sama bapak, tadi kok menyenangkan ya, sama ibu tadi menyenangkan ya, kok bisa ya ngobrolnya luwes, kok pinter banget ya. Kadang-kadang kalau kita ketemu orang pinter pada saat interview kan seneng banget ya, pengen deh kayak dia punya banyak ilmu, kok ngomongnya enak. Itu ambil, key learningnya diambil. Jadi nggak usah pusing mikirin lolos atau enggaknya. Tadi saya bilang, let the universe do the rest. Karena banyak sekali variabel yang membuat teman-teman lolos atau tidak. Kemudian, sembari kalian menunggu, ya udah coba yuk lihat kesempatan dan proses yang lain. Di waktu-waktu teman-teman interview sambil menunggu, nggak usah terpusat kayak, oke, aku benar-benar berharap sama perusahaan ini, terus kalian jadinya cuma mematung, terdiam, rebahan gitu ya. Terus nggak ngapa-ngapain. Yuk coba lihat, kalian bisa apa? Mungkin apply lagi di tempat lain yang memang kalian sukai, atau gunakan kesempatan ini sambil menunggu, teman-teman bisa explore, bisa webinar, bisa training, kursus, atau apapun yang kalian bisa lakukan untuk meningkatkan skill kalian. Ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam melalui follow up. Ada poin-poinnya nih, teman-teman. Kalau kita mau follow up. Pertama, kita harus menjaga sikap. Menjaga sikap itu kita lakukan dari pertama kali kita dipanggil. Halo Ibu Nia kita panggil buat interview yuk hari dan jam segini. Dari mulai kalian dapat informasi kalian di interview sampai proses interview selesai, jaga sikap kalian. Saya selalu bilang sama teman-teman, hal paling menarik, paling sederhana yang teman-teman bisa jaga waktu kalian lakukan proses interview sebelum, saat, dan sesudah interview adalah terima kasih. Jadi ketika kalian dihubungi interview, kalian ucapkan terima kasih Bapak, Ibu sudah mengundang saya, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian saat kalian sudah selesai interview, ucapkan lagi terima kasih Bapak dan Ibu, saya bisa mengikuti proses interview hari ini. Ya, jaga sikap, karena dengan kalian jaga attitude, jaga sikap, rekruter pasti inget kok. Even misalkan ya teman-teman mungkin secara pengalaman belum banyak, tapi sikap yang baik itu menimbulkan kesan yang baik. Sikap yang baik itu pasti berkesan. Teman-teman kalau ngeliat orang baik, nggak peduli dia misalkan pinter atau berpengalaman, tapi kalau dia baik aja, dia baik, dia sopan, pasti inget kan teman-teman sampai sekarang kayak, dia sopan banget ya, dia baik banget ya. Karena skill atau kemampuan itu bisa dilatih, tapi sikap itu sulit banget untuk kita bisa berlaku dengan baik. Jadi teman-teman harus behave. Baik itu di dalam kalian email, chat, telepon, ngobrol langsung, behave. Yang saya sering temui, kenapa rekruter suka males tanda kutip sama kandidat, kadang-kadang memang nggak ada sikapnya. Saya harus ngomong jujur nih, email asal email kayak, Mbak gimana kelanjutannya, nggak pakai babi bu bebo, nggak pakai selamat pagi, selamat siang, nelpon, Mbak gimana sih kelanjutannya, saya kemarin bisa interview, chat main chat aja. Sebenarnya sederhana, kalian kalau misalkan mau ketemu dosen pembimbing, kalau kalian tiba-tiba, Bu ada waktu nggak? Ya pasti dosen pembimbingnya males, pasti kayak, ini anak apaan sih, nggak sopan banget, pasti gitu. Tapi kalau kalian minimal dengan unggah-ungguh yang baik lah. Selamat siang, pagi, Bapak, Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya tetap, walaupun mungkin itu dosen pembimbing udah kenal kalian ya, tapi saya selalu dari dulu setiap saya mau bimbingan, saya bilang, saya Sonia, Bu, anak bimbingan Ibu. Saya selalu bilang gitu. Jika Ibu berkenan, ada waktu kapan untuk kita bimbingan? Selalu seperti itu sama dosen pembimbing. Kebayang nggak sama rekruter yang kalian juga nggak kenal-kenal banget dia siapa? Jadi jaga sikap, kalau kalian mau mulai interview, saat dan setelah interview jaga sikap. Pasti orang akan ingat. You do the best, maka orang tuh akan ingat behavior-nya kalian. Ya, attitude-nya kalian. Kemudian yang kedua, ketika kalian selesai interview, itu pasti kecenderungannya itu pasti akan ada pertanyaan dari rekruternya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Biasanya ada pertanyaan itu. Kalaupun tidak ada, kalian berhak untuk, Bapak, Ibu, mohon maaf, saya boleh bertanya? Ya, jadi ibaratnya interview itu kalian sudah ditanya, kalian berhak untuk bertanya balik gitu loh, ya. Jadi di dalam sesi interview, kandidat itu kan biasa dapat kesempatan untuk bertanya, maka tanyakanlah prosesnya. Jadi bukan tanya, Bu, ini yang diterima berapa ya?
Atau misalkan, Bu, itu menurut saya pertanyaan kayak diterima berapa, itu adalah hak perusahaan. You don't have to know gitu loh the process. Tapi kalian bisa tanya dengan kayak, Bapak Ibu, mohon maaf, ini saya setelah selesai interview bisa dijelaskan proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya setelah interview ada proses apa lagi apabila saya lolos? Jadi pertanyaannya gitu. Kemudian tanya waktunya. Boleh tahu waktunya biasanya rentangnya berapa lama? Jawaban yang biasa muncul 2 minggu, kurang lebih 2 minggu ya Mbak, gitu. Biasanya ya kurang lebih 2 minggu. Jadi kan teman-teman udah bisa tahu, oke saya di interview hari ini tanggal segini, 2 minggu lagi ke depan tuh tanggal berapa ya? Nah kalau dari 2 minggu setelah diinfoin kalian tidak ada proses, tidak ada kabar, kalian boleh follow up. Jadi jangan misalkan kalian baru saya interview terus besok kalian tanya, Bu saya udah diterima gimana lanjutannya? Baru 1 hari ya, gitu. Itu baru 1 hari. Nah itu yang kadang-kadang bikin HR kayak nggak jawab karena ya baru kemarin di interview gitu kan, masih diproses dulu gitu kan. Karena proses psikotes, proses interview itu nggak gampang teman-teman buat diproses. Untuk dilihat, ini yang mau saya highlight. Teman-teman, hasil interview itu menentukan orang, nggak cuma menentukan orang ini cocok nggak sih dengan posisi ini, tapi nentuin dia cocok nggak sama kerjaannya, dia cocok nggak sama timnya, sama atasannya, sama rekan kerjanya, dia cocok nggak sama organisasi, sama value-nya organisasi ini cocok nggak. Jadi banyak banget yang dipertimbangkan. Itulah sebabnya saya bilang tanya alurnya, prosesnya, tanya waktunya. Kemudian ketika tanya misalkan oke 2 minggu, oke baik, apabila saya lolos biasanya di infonya melalui email atau di telepon Bapak Ibu. Ya, sesederhana itu sebenarnya kalau teman-teman belajar bahwa setiap segala sesuatu itu ada prosesnya. Ya, jadi jangan lupa bertanya. Kalau misalkan tidak dipersilahkan oleh rekruter, kalian punya hak untuk bertanya. Karena kan ini tentang kalian jadi bisa punya planning. Kalau misalkan ternyata nanti 2 minggu, kalian mau ngapain ya selama 2 minggu ini sambil nunggu. Ya. Ketiga, hubungi di waktu yang tepat. Tadi saya sudah disinggung sedikit. Ikuti selang waktunya, ada yang bilang 2 minggu, ada yang bilang 1 minggu, ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 4 minggu kurang lebih. Jadi kalian ikuti batas terlamanya. Kalau bilang kurang lebih 2 minggu, asumsikanlah oke 2 minggu. Berarti kalian bisa follow up setelah 2 minggu. Jadi misalkan di hari ke-15 kan, hari ke-14 kan. Biasanya 2 minggu tuh hari kerja ya, teman-teman. Jadi 1 minggu tuh nggak dihitung. Jadi 2 minggu hari kerja, setelah kalian udah hitung-hitung, oh ini udah hari ke-15, you can follow up. Gitu. Kamu bisa follow up. Ya. Kemudian saran saya, follow up-lah utamakan melalui email. Kecuali perusahaannya memang memberikan nomor khusus untuk dihubungi. Kecuali perusahaannya memberikan kontak khusus buat teman-teman hubungi. Tetapi saran saya, follow up-lah melalui email. Apalagi biasanya email perusahaan atau email yang mungkin kalian gunakan saat kalian mengirimkan CV. Karena nggak semua rekruter, tidak semua perusahaan tuh mau loh dihubungi pakai telepon atau pakai WA. Karena gini teman-teman, tidak semua rekruter juga atau tidak semua orang itu punya 2 nomor, 1 personal, 1 buat urusan kerjaan. Ada memang nomornya 1 untuk seluruh hal. Nah, kan rekruter saya yakin dia nggak mungkin nge-save nomor kandidat yang segitu banyak. Jadi kalau ada nomor telepon tanpa nama, ya dia akan cenderung nggak ngangkat atau nggak ngeliat. Karena ya mohon maaf, kadang-kadang kan kalau nama itu bisa jadi misalkan ada penawaran-penawaran atau misalkan ada orang nggak jelas siapa gitu kan, jadi cenderungnya tidak diangkat. Sama lah kayak kalian, kalau nomornya nggak jelas kan mungkin cenderung kayak siapa ya gitu ya. Jadi follow up melalui email, gunakan email. Itulah sebabnya teman-teman pun kalau udah mulai masuk kerja, pakailah email yang sifatnya tuh profesional, sifatnya tuh kerjaan. Jadi jangan misalkan namanya kayak Sonia gitu ya, terus pakai 50M14 cantik selalu gitu ya. Jangan, kalau udah mulai kerja tulislah nama kayak Sonia Marundu @gmail atau Sonia Natasha@gmail. Jadi pakai nama kalian, menunjukkan kalian profesional, menunjukkan kalian siap untuk bekerja. Ya, nah
Follow up by email nih saya ajarin nih teman-teman ya. Saya tuh gemes banget kadang-kadang nih teman-teman. Sebelum sampai sini deh, teman-teman jangan baca dulu. Saya tuh suka jujur, saya suka sebel, saya suka kesel, jujur ya. Kalau ada yang email itu nggak pakai body email, nggak pakai subjek, tiba-tiba gini. Selamat pagi Bu, ini berikut CV saya. Terus langsung attach. Halo, gitu. Mohon maaf nih ya. Saya nggak tahu Anda siapa, saya nggak tahu Anda dari mana dapat informasinya. Saya sih nggak marah, cuman gemes. Karena pertama karena saya nggak akan mungkin kayak gitu. Kedua, kalian kan berhubungan sama orang lain yang kalian nggak tahu dia siapa. Kalau orangnya kayak tanda kutip ya malas, nggak akan dibaca email kalian, percaya. Dibuka attachment-nya juga nggak bakal. Makanya tadi saya bilang, sebelum kalian itu cek dulu deh, proses yang kalian lakukan udah bener belum? Udah tepat belum? Tapi kalau dia sopan pakai body email misalkan, body emailnya apa gitu kan, subjek. Terus kalian tulis selamat pagi atau selamat siang Ibu Sonia, perkenalkan saya katakanlah Mawar ya, perkenalkan saya Mawar, saya mendapatkan informasi mengenai lowongan dari mana. Saya tertarik untuk melamar. Itu kan enak. Sama halnya dengan follow up ya. Saya ajarin nih teman-teman. Pertama, gunakan body email. Subjek kan biasa kan udah ada nama pengirim, terus di situ kan ada kayak subjeknya ya. Subjeknya atau body email sederhana, kalian bisa tulis di situ job interview follow up. Follow up regarding job interview, interview status follow up. Atau bahasa Indonesianya kelanjutan proses wawancara. Ya, itu kalian tuliskan di subjek tapi di body emailnya juga bisa. Ya, jadi itu harus. Kemudian yang kedua, nama dan posisi pewawancara. Maka dari itu ketika interview ingat siapa yang wawancara saya nih. Diingat siapa yang wawancara, namanya, posisinya bahkan harus teman-teman ingat. Tuliskan nama. Selamat kepada yang terhormat atau selamat pagi, selamat siang. Misalkan contoh ya, Ibu Sonia, contoh HR manager atau misalkan HR recruiter, recruitment officer PT Nusa Indah misalkan gitu. Jadi teman-teman tuh harus tahu. Kasih tahu bahwa memang email itu ditujukan oleh siapa yang wawancara kalian. Ya. Kemudian yang ketiga spesifik, jelasin kalian itu siapa, posisi interviewnya siapa, apa, waktunya. Kenapa saya bilang spesifik? Bisa jadi yang punya nama kayak kalian tuh nggak cuma satu, bisa jadi yang namanya Sonia Natasha ada banyak. Bisa jadi yang namanya Sonia yang satunya pakai I, satunya pakai Y, gitu kan. Jadi jelasin secara spesifik. Perkenalkan saya Sonia Natasha. Saya sudah melakukan proses interview untuk posisi recruitment officer pada hari Selasa, tanggal berapa, bulan apa, pukul bahkan bisa. Jadi harus spesifik, jangan cuma Ibu cuma nanya, Bu saya mau nanya kelanjutan saya, kamu siapa? Gitu. Kamu yang mana? Kenapa saya bilang harus spesifik? Karena pasti setiap recruiter itu atau HRD itu kan punya database. Dia akan lihat, oh namanya yang ini gimana ya, gitu. Dia sampai mana ya prosesnya, update-nya gimana ya, gitu lah. Jadi harus spesifik. Sehingga rekruternya juga enak. Oh, yang interview batch 1 nih, interview batch 1 yang hari ini yang sama Pak ini gitu-gitu. Pasti rekrutmen kayak gitu. Teman-teman yang mungkin di sini pernah kerja menjadi rekruter pasti sepakat deh sama saya, yakin. Ya, kemudian yang keempat to the point. Jadi nggak usah nanya kayak berdasarkan proses yang sudah dilalui atau misalkan nanya Ibu gimana kabarnya hari ini, perusahaan apa, segala macam, nggak usah. To the point aja langsung. Tanyakan secara jelas update-nya, misalkan tadi sudah jelaskan nama terkait dengan proses interview yang sudah kita lakukan. Saya ingin bertanya mengenai kelanjutannya, bagaimana Bapak Ibu terhadap proses kelanjutannya. Langsung aja tanya, to the point. Tapi tentunya dengan bahasa yang jelas, yang baik. Ya. Kemudian yang kelima, hindari typo. Jadi dibaca lagi ya, dengan jelas jangan sampai ada yang salah ketik, nama atau apapun. Jadi sebisa mungkin zero mistake lah ibaratnya kalau kita ngirim email untuk follow up. Kemudian tetap sopan. Dibaca kembali pesannya sebelum dikirim, dilihat sudah sopan belum ya. Jadi kesannya bukan nyuruh kayak, Ibu gimana ya hasilnya? Atau misalkan, udah lama nih prosesnya kan udah 2 minggu ya Bu, kok saya belum dipanggil-panggil? Ya nggak gitu nulisnya. Ya, nggak gitu nulisnya. Kita harus tahu adab, kita harus tahu bagaimana caranya. Teman-teman nanti kalau teman-teman sudah kerja, teman-teman punya klien,
Teman-teman juga akan senang kok kalau klien kalian tuh sopan. Oke, Ibu gimana? Mohon maaf, proposalnya kita udah kasih, kira-kira prosesnya seperti apa ya? Kan teman-teman senang ya kalau dapat klien yang sopan. Tapi kalau dapat, Bu gimana proposalnya udah dibaca? Gimana, tertarik nggak sama produk saya? Pasti kalian kan males ya, kayak, aduh apaan sih nih orang nggak jelas banget gitu. Tetap harus sopan. Karena gini loh teman-teman, orang setiap rekruter tuh akan melihat kok bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita menulis, meng-email sesuatu, kita akan bisa melihat dari situ bagaimana caranya. Kalau kalian kayak gitu sama orang HR atau sama perusahaan, sudah ya, kemungkinan nanti ketika ketemu klien dan lainnya akan sama gitu ya. Kemudian keenam, jangan lupa terima kasih, tuliskan nama dan salam dengan jelas. Terima kasih atas informasinya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tulis nama kalian, salam. Ya, ini nanti teman-teman materinya dapat, tenang aja. Saya kasih kok ke panitia, nanti panitia silakan share. Saya mau teman-teman belajar. Saya nggak pengen lagi nerima email-email yang menyesakkan hati ya, kayak kadang saya gemes kayak aduh kok kayak nggak diajarin ya gitu. Padahal sebelum saya ajarin hari ini, teman-teman banyak kok, kalau teman-teman mau browsing banyak banget caranya. Tapi pertanyaannya teman-teman mau atau enggak untuk belajar, itu aja ya. Kemudian contoh follow up nih, saya sampai udah bikinin buat teman-teman. Kalian boleh copy paste ini sesuai dengan kemauan kalian, silahkan. Ya, ini kalian udah disuguhin loh, kalau sampai masih ada yang salah ya. Jadi saya berharapnya jangan ada lagi terulang hal follow up yang tidak sesuai dengan keadaannya atau tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Jadi kepada yang terhormat Bapak Ibu HRD, siapa namanya boleh tuliskan PT apa. Saya contohin pakai diri saya ya. Saya adalah Sonia Natasha, kandidat untuk posisi Recruitment Officer. Tuliskan, pada hari Senin, misalkan ya hari Senin 27 September 2021, menjalani wawancara terkait posisi tersebut. Terkait dengan proses interview tersebut, saya ingin mengetahui kelanjutan dalam proses interview. Bagaimana kelanjutan dari wawancara kerja tersebut? Ya, itu boleh. Saya berharap dapat diberi kesempatan untuk bergabung dan berkontribusi di perusahaan Nusa Indah misalkan, dan bertumbuh bersama. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sonia, tulis kontaknya, salam. Ya, jadi teman-teman ini teman-teman boleh banget pakai nanti ya untuk teman-teman bisa belajar. Oke? Nah, supaya teman-teman belajar, supaya teman-teman tahu bagaimana caranya. Oke? Nah, saya lanjut dulu. Oke. Nah, saat teman-teman menunggu, teman-teman itu nggak perlu yang tadi saya bilang sampai ditungguin terus aduh aku diterima atau enggak, itu malah akan membuat teman-teman malah jadi stres, frustrasi karena nungguin sesuatu. Kalau kalian sudah melakukan yang terbaik, ya sudah, tinggal kita serahkan saja hasilnya. Kenapa saya bilang banyak banget variabelnya? Jadi while waiting, kalian bisa melakukan proses rekrutmen itu kan cenderung makan waktu yang lama karena banyak yang perlu dipersiapkan. Nah, hal terbaik yang bisa kalian lakukan adalah membuka kesempatan lain, seperti mulai cari pekerjaan yang lain atau apply lain atau meningkatkan skill. Nah, ini yang mau saya bilang, kenapa sih kadang lama, variabel penentu lolos atau tidak itu lama atau banyak? Banyak ya kalau saya bisa bilang. Kenapa saya bilang banyak? Karena gini teman-teman, satu posisi itu bisa saja kan yang apply banyak. Kemudian udah sebelum mungkin kalian interview, bisa jadi sudah sebelumnya udah dilakukan banyak proses interview. Nah, ternyata selang proses interview yang sudah dilakukan, ternyata kandidatnya dapatnya dari batch yang sebelumnya nih. Otomatis batch setelahnya itu, tapi udah terlanjur interview, akhirnya tidak dilanjutkan. Karena sudah ketemu, user udah ngerasa, lu udah cocok banget nih sama yang ini. Akhirnya tidak dilanjutkan. Memang, saya tahu HRD juga perlu belajar untuk follow up. Mulai belajar untuk kasih tahu lolos atau tidaknya, terutama buat perusahaan-perusahaan yang mungkin sistem di perusahaannya itu belum secara komputerisasi ya, jadi kita belum bisa lihat di web kita terima atau enggak, belum yang mungkin ada yang belum seperti itu. Jadi itu pertama bisa jadi karena memang sudah ketemu kandidatnya. Yang kedua, selang teman-teman melakukan proses, kemudian organisasi mengalami perubahan. Ternyata dibilang atas keputusan manajemen, kita tidak bisa rekrut dari luar. Kita ambil aja dari internal. Kita mutasi, rotasi, pokoknya kita nggak ambil dari luar.
So, ya memang jadinya wasting time. Buat perusahaan wasting time, apalagi kalau udah ada cost yang keluar, udah pasti ada costnya. Ya, itulah sebabnya memang perencanaan organisasi itu harus matang. Tapi saya nggak bisa bilang, kadang-kadang perubahan organisasi itu mendadak. Contoh, kayak misalkan teman-teman kemarin ada yang sudah mulai masuk kerja, tapi karena pandemi, akhirnya perusahaan meng-freeze dulu. Oh, belum boleh ada yang masuk. Karena apa? Perubahan yang tidak disangka. Makanya saya bilang perubahan organisasi itu mendadak, sangat mungkin sekali. Ya. Kemudian kenapa sih hal yang berikutnya yang bisa terjadi? Ternyata setelah dicek, oh ternyata kita nggak jadi nih bikin produk baru. Kita nggak jadi bikin inovasi baru, otomatis kita nggak jadi hire orang baru. Jadi banyak sekali variabel yang membuat teman-teman. Jadi di mindset teman-teman tuh jangan kemudian mikir pasti karena saya nggak bagus deh, pasti karena saya jelek, saya nggak dihubungi, pasti itu kalian jadi menanamkan sesuatu yang nggak baik di diri kalian. Jadi kayak tadi saya bilang, selesai interview ya sudah, nothing to lose, let it go, life goes on kalau kata BTS ya. Kalau kata BTS kan life goes on, iya benar. Jadi ya udah, just go ahead gitu, jalan aja. Kita nggak usah perlu kayak aduh gimana ya, iya jelas ekspektasi pasti ada, tapi we have to face the reality. Kita harus menghadapi bahwa yang lamar tuh nggak cuma kita doang gitu. Nah tapi itulah sebabnya, daripada kalian penasaran, daripada kalian bingung, ya follow up aja, boleh banget dengan cara yang baik ya. Nah sekarang kita respon, misalkan nih kalian dihubungi, yeay lulus ya Mbak Sonia, terima kasih atas proses interview. Sudah Anda lolos tahapan interview, kita akan tahapan berikutnya. Respon teman-teman, satu, selalu ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas informasinya, senang sekali mendengar hasilnya. Kedua, tanyakan tahap lanjutan, langsung tanyakan. Oke baik Bapak Ibu, tahapan berikutnya apa ya setelah ini? Sehingga nanti saya bisa persiapkan. Selalu tanya nextnya itu gimana. Jadi jangan udah mendekati hari terus kalian baru gemerungsung ngerjain ini ngerjain itu, padahal bisa dipersiapkan. Nah ketika kalian tahu tahapan-tahapannya ada, siapkan dengan baik. Ini yang selalu saya ingatkan. Misalkan kalian tahu, oke tahapan berikutnya ibu sudah bisa mulai kontrak, misalkan Mbak Sonia bisa kontrak di bulan depan. Nah kalian misalkan udah bisa persiapkan nih, oke bulan depan nih saya udah ready belum nih. Misalkan ternyata lokasi kerjanya itu jauh dari domisili kalian, kalian sudah harus bisa survei berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk survei lokasi, survei kos, survei tempat, atau mungkin masih di domisili, ini lokasinya di mana, saya kalau naik motor berapa lama, saya naik mobil berapa lama, gitu loh. Saya tuh sampai mempersiapkan sedetail itu. Jadi jangan pas sudah mau hari H-nya kalian bingung. Tanya apa yang perlu dipersiapkan. Jadi pertanyaannya setelah terima kasih, kelanjutannya apa ya? Saya perlu siapkan apa? Kadang-kadang kan perusahaan bilang, oh siapin ijazah, siapin transkrip, siapin materai, apa-apa. Itu kalian siapin. Jangan pas sudah mau hari hanya baru bingung. Aduh, yang difotokopi cuma satu, yang diminta dua. Terus nanti ada alasan, aduh maaf ya Bu, saya ternyata yang saya print cuma segini. Nggak ada alasan lagi. Aduh maaf ya Bu, saya ternyata pakai mapnya bukan map biru, misalkan. Nggak ada lagi yang kayak gitu. Kenapa? Karena kalian sudah bertanya. Kalau misalkan rekruternya nggak jelasin, kalian yang tanya. Kalian yang follow up. Jadi misalkan dikasih tahu siapin ini, terus nanti kalian konfirmasi. Oke baik Ibu, Bapak, saya boleh ulang kembali ya. Jadi saya harus siapkan ini ya Pak, Bu. Kadang-kadang teman-teman perlu melihat gimana caranya seorang waiter atau waitress di restoran. Kalian mesen kan? Mesen ini ya Pak, Bu. Kalau waitress yang baik, oke baik, saya ulang lagi pesanannya ya Bapak, Ibu. 1 pan pizza original, misalkan 1 Coca-Cola, dia pasti jelasin. Kenapa? Supaya nggak salah. Karena ketika dia udah bilang oke, dia akan masukin datanya ke dapur kan, diolah. Sama kayak teman-teman. Make sure. Oke, ini ya, ini. Oke, sudah jelas, kerjakan. Jadi kalian tuh kesungguhan untuk kerjanya juga dapat. Ya. Kemudian kalau responnya misalkan kalian nggak lolos, ya, terima kasih tetap ucapkan. Terima kasih Bapak Ibu atas informasinya. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Jika berkenan nih masuk ke tahap kedua, tanyakan feedback kalau memang berkenan ya. Jika berkenan Bapak Ibu, saya boleh di feedback kiranya area mana yang mungkin perlu diperbaiki atau area mana yang bisa saya tahu di mana kekurangannya. Nggak apa-apa. Nanti terlepas dia mau jawab atau enggak ya udah nggak apa-apa. Tapi kalian menanyakan
maksud kalian kan baik untuk tahu saya kurangnya di mana ya, apakah di komunikasi atau di mana. To be honest, kalau saya pribadi, saya dapat yang nanya feedback, saya pasti kasih tahu. Gitu ya, tapi bukan kasih tahu, oh kamu tuh nggak terima gara-gara kamu, enggak. Pasti saya berikan, ada memang alasan-alasannya karena perusahaan, ada karena memang kebutuhan, tapi saya tentu dengan akan saya respon. Jadi kalau misalkan nggak lolos, terima kasih, terus feedback, tanyakan, dan tetap terkoneksi. Jadi gini loh teman-teman, misalkan sudah, terima kasih Bapak Ibu atas informasinya, atas kesempatan yang sudah diberikan saya bisa mengikuti proses interview di perusahaan Bapak dan Ibu. Jika berkenan, boleh diinformasikan feedbacknya, area mana yang mungkin sekiranya perlu saya kembangkan. Besar harapan saya kita tetap berkoneksi, besar harapan saya walaupun saya tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya, kita tetap bisa berkoneksi. Karena kalian itu tidak lolos, bukan berarti karena kalian tidak cerdas misalkan, atau tidak pintar, bukan. Tapi banyak variabelnya tadi saya bilang. Bisa jadi kalian psikotes nih, IQ-nya udah pas nih rata-rata 110 atau 109, tapi ternyata perusahaan butuhnya 112. Gitu. Itu bukan berarti kalian itu tidak oke, tapi standar setiap perusahaan beda. Mungkin kalau kalian apply di perusahaan lain ya masuk gitu loh ya. Jadi setiap lolos atau tidaknya kembali, itu banyak sekali variabel penentunya. Tetap terkoneksi, kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kita akan ketemu dengan siapa. Bisa jadi perusahaan itu nantinya jadi klien kalian. Bisa jadi nanti perusahaan tersebut adalah kalian bukan diterima sebagai karyawan, tapi nanti kalian bisa kerjasama dalam bentuk yang lain. Saya kalau misalkan lagi headhunter nyari kandidat, misalkan kandidat tersebut tidak lolos, saya bilang atau tidak tertarik dengan posisi yang saya tawarkan, saya bilang oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas respon yang baik. Kita tetap terkoneksi ya, semoga di lain waktu kita bisa bekerja sama. Karena kita nggak pernah tahu, kita dapat koneksi, dapat ilmu tuh dari mana aja. Itulah tadi saya bilang dari awal, tadi saya bilang apa? Behave, jaga sikap. Karena kita nggak tahu orang yang kita hadapi saat ini, dia itu siapa. Dia itu punya power apa misalkan, atau dia punya ilmu pengetahuan apa yang mungkin kita bisa belajar. Ya. Jadi selalu koneksi. Oke? Nah, ada tips buat teman-teman. Kalau teman-teman nggak pede nih, aduh ini baru pertama kali nih ngirim email gitu ya ke perusahaan, coba yuk minta bantuan keluarga atau teman yang berpengalaman untuk kasih feedback, kayak aku ngirim email kayak gini gimana, boleh nggak ya? Atau kayak tadi kan aku udah kasih contohnya, bisa jadi itu nggak sesuai sama teman-teman, misalkan bahasanya terlalu baku deh Mbak Sonia, ya nggak apa-apa. Kalau kalian ngerasa itu bukan gayanya kalian nggak apa-apa, tapi poin-poinnya ada ya, salam dari email, isi content to the point, salam, terima kasih, nama kalian, itu intinya. Bahasanya mau dikemas seperti apa yang masih memang sopan dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman, it's okay. Gitu. Jadi kalian bisa minta teman-teman feedback. Kalian bisa minta teman-teman untuk lihat, oke enggak? Gitu. Tapi kalau kalian punya teman-teman di HR ya, teman-teman yang memang bekerjanya sebagai rekruter, rekrutmen itu boleh banget ya. Nah, teman-teman, follow up interview itu nih sebagai last statement-nya ya, merupakan hal yang baik untuk teman-teman tetap menjalin koneksi. Ya, sekali lagi, so saya ingetin, lolos atau tidaknya teman-teman itu banyak faktor. Ya, dengan kalian menanyakan kelanjutan itu sebenarnya kalian jadi tolak ukur untuk buat perencanaan. Oke, saya 2 minggu setelah ini saya mau ngapain? Kalau saya nggak lolos, jadi selalu prepare everything for the best and for the worst. Kalau saya diterima, terbaiknya apa? Kalau saya nggak diterima, apa? Jadi selalu mulailah buat perencanaan, gitu loh. Jadi kalau misalkan, oke saya udah interview di sini, tinggal tunggu hasilnya, sembari itu saya mau ngapain? Kalian bisa bikin planning yang lain. Jadi ingat, tidak terpaku. Ya, jangan terpaku kemudian terus jadi resah, gelisah karena hal ini. Sama aja kayak balik lagi ke hubungan, kayak ghosting. Ngapain kita fokus sama seseorang yang mungkin nggak peduli juga sama kita gitu kan. Tapi kalau kita sudah melakukan follow up, kita sudah melakukan bagian kita, ya udah kita tinggal tunggu. Kalau memang kita belum direspon, ya udah nggak apa-apa, tunggu, berarti kita punya cara lain. Yang penting kita sudah follow up. Ya, itulah sebabnya dari awal matangkan perusahaan-perusahaan mana aja sih yang mau kalian apply, 3-5 yang kalian benar-benar minati, excited, dan fokus di situ. Oke, mudah-mudahan bermanfaat supaya kalian bebas dari ghosting ya. Kalau nanti ada yang mau ngobrol,
silahkan kembali bisa ke IG saya Sonia Marundu, ke LinkedIn Sonia Natasha Marundu. Pokoknya semuanya kalian ingat nama saya itu udah pasti berhubungan sama sosial media dan yang lainnya nih. Oke, itu aja dari saya.